Nama saya Herlina Biol, kelas 2021E, NPM 21301141. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan bujur sangkar Latin atau Latin Square Design. Pada kondisi-kondisi tertentu, keheterogenan unit percobaan tidak bisa dikendalikan hanya dengan pengelompokan satu sisi keragaman unit percobaan, tetapi memerlukan penanganan yang lebih kompleks. Kondisi ini tentunya memerlukan bentuk rancangan yang lain. Salah satu rancangan yang mampu mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan lebih dari satu sisi komponen keragaman adalah rancangan bujur sangkar Latin. Rancangan bujur sangkar Latin mengendalikan komponen keragaman unit-unit percobaan dari dua arah. Beberapa contoh kasus yang memerlukan penanganan lebih dari satu arah adalah percobaan yang dilakukan di daerah perbukitan atau arah kemiringan dan arah mata angin, percobaan dan mobil posisi muka belakang dan posisi kanan kiri, perombakan efektivitas berbagai jenis mesin atau sifat kerja dan operator, serta masih banyak lagi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan rancangan bujur sangkar Latin ialah banyaknya perlakuan yang dicobakan harus sama dengan banyaknya ulangan. Perlakuan hanya boleh muncul sekali pada setiap barisan dan setiap lajur. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, rancangan bujur sangkar Latin akan menjadi suatu rancangan yang sangat tidak efektif bila percobaan tersebut melibatkan perlakuan dalam jumlah besar. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Herlina Melmarut dengan NPM 213011152 dari kelas Agronomi 2021E. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi lanjutan dari pemateri pertama tentang pengacakan dan bagan percobaan. Pada rancangan bujur sangkar Latin, perlakuan hanya muncul sekali pada arah lajur dan juga perlakuan hanya muncul sekali pada arah baris. Dalam bujur sangkar Latin ada 3 langkah yang ada. Yang pertama itu adalah penempatan perlakuan secara diagonal. Seperti yang kita ketahui sederhananya, diagonal itu sendiri adalah garis miring antara horizontal dan vertikal. Yang kedua, pengacakan penempatan baris. Dalam hal ini kita melakukan pengacakan terhadap data dengan mengikuti baris pada kolom. Contohnya, dari 4 unit dirubah posisinya ke unit 1 atau dari unit ke-1 dirubah ke unit ke-4. Yang ketiga, pengacakan penempatan lajur. Lajur itu sama dengan kolom. Pengacakan ini mengubah posisi dengan mengikuti lajur atau kolom. Setelah melakukan 3 langkah tersebut, dalam pengacakan dan bagan percobaan, hal yang terakhir yang kita lakukan adalah dengan menstabulasikan data. Contoh, bila kita menemukan simbol Y31 dalam kurung 4 dibaca unit perlakuan ketiga, ulangan ke-1, dan percobaan ke-4. Terima kasih teman-teman. Model linear additif secara umum dan rancangan satu faktor dengan rancangan bujur sangkar Latin sebagai berikut, yaitu pengaruh perlakuan ke K pada baris ke I dan laju ke J sama dengan rataan ditambah pengaruh baris ke I dan pengaruh laju ke J ditambah pengaruh perlakuan ke K dalam baris ke I dan laju ke J ditambah epsilon pengaruh acak perlakuan ke K pada baris ke I dan laju ke J. Asumsi untuk model tetap epsilon pengaruh perlakuan ke I sama dengan 0, epsilon pengaruh laju ke J sama dengan 0, epsilon pengaruh perlakuan ke K dalam baris ke I dan laju ke J sama dengan 0, dan epsilon berdistribusi N kali 0, alfa kuadrat. Sedangkan untuk model acak ialah pengaruh baris ke I berdistribusi N dikali 0, alfa kuadrat. Pengaruh laju ke J berdistribusi N dikali 0, alfa kuadrat. Pengaruh perlakuan ke K dalam baris ke I dan laju ke J berdistribusi N dikali 0, alfa kuadrat. Hipotesis yang dapat diuji dari rancangan di atas ialah pengaruh perlakuan, pengaruh baris, dan pengaruh laju. H0 artinya perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati.
H1 artinya paling sedikit ada satu perlakuan dengan pengaruh perlakuan tidak sama dengan 0. Pengaruh baris yaitu H0 sama dengan pengaruh perlakuan ke I, pengaruh baris ke I sama dengan 0. Artinya, baris tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 artinya paling sedikit ada satu baris dengan pengaruh baris ke I tidak sama dengan 0. Pengaruh lajur H0 sama dengan pengaruh lajur sama dengan 0. Artinya, lajur tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 artinya paling sedikit ada satu lajur dengan pengaruh lajur tidak sama dengan 0. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Maria Yonali Flensi, kelas dari BDAP 1E, Prodi Agronomi, NPM 1301138. Baik, saya akan menjelaskan tentang JKT dan pengujian hipotesis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang JKT. JKT sama dengan jumlah kuadrat total. JKT sama dengan R sigma, I sama dengan 1, R sigma, J sama dengan 1, R sigma, I sama dengan 1, IJ kurang Y pangkat 2 sama dengan sigma Y pangkat 2 kurang FK. Yang kedua, JKP sama dengan jumlah kuadrat perlakuan. JKP sama dengan R sigma, I sama dengan 1, R sigma, J sama dengan 1, R sigma, K sama dengan 1, Y kurang Y pangkat 2 sama dengan sigma Y pangkat 2 per R kurang FK. Yang ketiga, JKP sama dengan jumlah kuadrat baris. JKB sama dengan R sigma, I sama dengan 1, R sigma, J sama dengan 1, R sigma, K sama dengan 1, YI kurang Y pangkat 2 sama dengan sigma YI pangkat 2 per R sama dengan per R kurang FK. Yang keempat, JKL sama dengan jumlah kuadrat lajur. JKL sama dengan R sigma I sama dengan 1, R sigma J sama dengan 1, R sigma K sama dengan 1, YI kurang Y pangkat 2 sama dengan sigma Y pangkat 2 per R kurang FK. Yang kelima, JKG sama dengan jumlah kuadrat galat. JKG sama dengan R sigma I sama dengan 1, R sigma J sama dengan 1, R sigma K sama dengan 1, YI kurang YI kurang YJ kurang YK tambah 2Y pangkat 2 sama dengan JKT kurang JKP sama kurang JKB kurang JKL. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Yang pertama, F itu sama dengan KTP per KTG mengikuti sebaran F dengan derajat bebas pembilang sebesar R kurang 1 dan derajat bebas penyebut sebesar R kurang. Baik Bu, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Arisna Gavut. Saya biasa disapa Risna, saya dari Agronomi 2021E dengan NPM 21301149. Baik Bu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian keempat tentang efisiensi relatif atau ER dari rancangan bujur sangkar Latin. Baik, tingkat efisiensi dari rancangan bujur sangkar Latin akan dibandingkan terhadap rancangan acak kelompok. Jika baris dalam rancangan bujur sangkar Latin dianggap blok dalam rancangan acak kelompok, maka efisiensi ini sebenarnya membandingkan rancangan tanpa kolom dan dengan kolom. Efisiensinya dapat dirumuskan sebagai berikut. Efisiensi relatif sama dengan DB1 ditambah 1 dikali DBB ditambah 3 per DB1 ditambah 3 dikali DBB ditambah 1 dikali sigma B kuadrat per sigma I kuadrat, dengan DB1 sama dengan derajat bebas galat
dari rancangan bujur sangkar Latin dengan DBB sama dengan derajat bebas galat dari rancangan acak kelompok dan ragam galat dari rancangan bujur sangkar Latin dan rancangan acak kelompok diduga dengan rumus sebagai berikut. Sigma I kuadrat sama dengan KTG. Sigma B kuadrat sama dengan R dikurang 1 KTL ditambah R dikurang 1 ditambah R dikurang 1 ditambah R dikurang 2 KTG per R dalam kurung R dikurang 1. Sebagai misal, jika nilai efisiensi relatif sama dengan 5, berarti agar sensitivitas rancangan acak kelompok sama dengan rancangan bujur sangkar Latin, maka harus ulangan yang digunakan dalam menerapkan rancangan acak kelompok sebanyak 5 kali dari banyaknya kolom yang digunakan dalam rancangan bujur sangkar Latin. Baik, demikian sedikit penjelasan dari saya yang keempat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.